Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan paket tracer untuk propagasi default truth pada ASPF versi 2. Di sini sudah ada addressing tabel untuk masing-masing perangkat R1, R2, R3 dan komputer klien lainnya beserta dengan web server. Objektifnya kita akan melakukan propagasi. Propagasi itu akan mendistribusi default truth. Nah, terus kemudian kita akan melakukan verifikasi konektivitas. Backgroundnya, pada aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi IPv4 default truth untuk menuju ke internet. Kemudian kita akan melakukan propagasi default truth tersebut ke ISPF. Kemudian kita akan langsung melanjutkan verifikasi default truth tersebut apakah sudah ada di routing tabel ke downstream router dan perangkat host bisa berkomunikasi ke web server. Instruksinya, langkah pertama kita akan melakukan konektivitas ke pengujian konektivitas dari PC1 ke web server, dari PC1, PC2 dan PC3. Coba akses dulu. Ping 64.101.2. Destination host unreachable. PC2. Destination host unreachable juga. PC3. Unreachable juga. Kalau kita coba trace route ke sini, kita coba lihat dia putus rootnya di mana. Nah, di sini kita lihat bahwa di router pertama dia sudah nggak tahu rute untuk menuju subnet ini, dia nggak tahu di sini. 192.168.1.1 di sini dia nggak tahu routing tabelnya ada di mana. Kalau kita coba klik routing tabelnya, cek nggak ada di sini, nggak ada tuh show IP route, nggak ada untuk show IP route 64.100.1.2, nggak ada. Network nggak ada dalam routing tabel. Di sini juga tidak ada gateway of last resort. Nah, di sini kita akan melakukan propagasi, mengkonfigurasi default truth pada topologi ini. Lihat. Yang pertama, apa sih itu default truth? Saya coba jelaskan dulu default truth. Kita coba cek dulu default truth. Default truth atau disebut juga gateway last resort itu artinya adalah jadi kalau kita coba cek, jadi default route adalah route yang digunakan untuk memforwardkan paket jika tidak ada specific route pada routing tabel. Contohnya di sini yang tadi kita coba. Nah, di sini kan tidak ada tuh specific route untuk memforwardkan paket menuju 641.2. Harusnya kalau tidak ada, dia akan diforwardkan ke gateway of last resort. Tapi karena ini belum diset, karena belum dikonfigurasi, makanya klien pada router 3 itu akan mendapatkan jawaban destination host unreachable. Jadi dia tidak memiliki pengetahuan tentang
default route-nya atau gateway of last resource-nya. Nah, biasanya formatnya itu menggunakan subnet mask-nya, alamat IP address-nya gini. Nah, 000 000 terus via mana? Biasanya internet. Artinya apa? Jadi kalau misalnya tidak ada root pada routing table, sisanya itu akan di-forwardkan IP manapun yang tidak match ke routing tabel akan di-forwardkan menuju ke internet. Nah, di sini kita coba cek router mana yang dia menuju ke internet. Di sini adalah router 2 kan. Nah, kita coba konfigurasi router 2. Kita klik CLI. Nah, di sini kita akan coba tambahkan default route pada router 2. Caranya kita konfigur terminal. Terus konfigur terminal. Terus ketikkan IP root 00000, subnet masknya 00000. Terus exit interface-nya kemana? Exit interface, maksudnya interface yang menuju ke internet kemana? Kalau kita coba cek di sini, itu ada serial 01/0. Kita coba, berarti exit interface-nya serial 01/0. Oke, nah di sini ada tulisan informasi bahwa default route without gateway if not point-to-point interface may impact performance. Tapi kita kan di sini point-to-point interface-nya menuju internet. Oke. Sekarang kalau kita coba cek router 2 untuk gateway default route atau gateway last resource-nya, show IP route. Di sini ada yang tadi kita konfigurasi. Gateway last resource-nya yaitu serial 00/0 itu menuju interface serial 010. Nah, kalau kita coba cek di router 1, di sini tetap masih belum ada gateway of last resource-nya. Di sini juga masih belum ada gateway last resource-nya. Nah, di OSPF kita bisa melakukan propagasi default route yang tadi sudah dikonfigurasi di router 2 agar router 1 dan router 3 itu mendapatkan informasi tersebut. Caranya kita ke OSPF, kita konfigurasi OSPF-nya, final router OSPF 1, terus kita ketikkan default information originate. Nah, perintahnya ini nanti kemudian pada routing tabel router 1 dan router 3 itu harusnya udah ada. Sini tadi sebelumnya sudah saya sudah saya ketikkan tidak ada. Sekarang kita coba cek apakah sudah ada. Nah, di sini ada gateway of last resort I172.16.3.2 ke network 000 3.2 ada di sini. Nah, di sini berarti kalau R1 dia akan memforwardkan gateway last resource-nya ke sini, ke serial 00. Kemudian router 3 show IP route sudah ada, sudah dikonfig, yaitu gateway last resource-nya itu menuju 192.168.10.9, yaitu di sini. Exit interface-nya ke serial 010.001. Nah, sekarang sudah ada. Bagaimana sekarang kita melakukan pengecekan ke kliennya? Coba cek sekarang, ulangi lagi. Oke, sudah ada.
sudah replay, sekarang berarti sudah berhasil. Kalau kita coba traceroute, nah sudah terhubung. Coba di router PC3. Ini tadi yang PC3 yang saya coba tes untuk traceroute, dia tetap berhenti di 192.168.1.1 yaitu router 3. Kalau sekarang kita coba traceroute, oke. Ini router 3, ini router 2, dan ini internet. Nah, di sini router 1 sudah mengetahui informasi routingnya. Jadi dia harus kemana nih? Kan awalnya dia tidak mengetahui alamat IP ini tuh 64.100.2 tuh harus di forwardkan kemana. Tapi setelah kita konfigurasi default route atau gateway of last resort, dia tahu saya harus memforwardkan ke router 2 menggunakan serial 001. Itu tentang konfigurasi default route atau propagasi default route pada OSPF. Konfigurasinya hanya segini. Kita login ke router OSPF, terus kemudian ketikkan default information originate. Oke, terima kasih untuk lab kali ini. OSPF sudah cukup. Sampai bertemu kembali.